hina ini menyelamatkan setiap kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami layak, tapi karena Engkau adalah Allah yang baik. Karena kasih dan anugerah-Mu saja kami semua bisa diselamatkan. Dan bukti dari kebesaran Tuhan, kami datang bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan melalui ibadah, melalui puji-pujian, melalui doa kami pada pagi hari ini Bapa. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirmanlah kepada kami. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang terbatas penuh dengan kelemahan Tuhan pakai, Tuhan urapi, menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Dan kami rindu melalui firman-Mu ini. Setiap kami yang pulang tidak dengan kosong, tidak dengan tangan yang hampa. Tapi kami pulang membawa firman itu, memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oke, ya baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu harta terbesar. Harta terbesar. Bapak Ibu, kalau saya bertanya pada kita pada siang hari ini, apa harta terbesar kita? Saya yakin setiap kita pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda tentang apa harta terbesar kita. Nah, di dalam pandangan dunia ini, harta terbesar itu biasanya diukur dari hal-hal yang selalu memberikan kita rasa nyaman, memberikan rasa aman, memberikan kita status, dan juga hal-hal yang memberikan keberhasilan di dalam hidup kita. Nah, saya coba untuk memberikan ada 4 hal yang saya coba bagikan kepada kita. Menurut pandangan dunia apa sih, atau menurut pandangan manusia apa sih harta terbesar yang selama ini diberikan kepada kita. Yang pertama yaitu uang dan kekayaan. Banyak orang beranggapan bahwa harta terbesar adalah uang dan kekayaan. Dengan uang, dengan memiliki kekayaan begitu, orang merasa bahwa semua kebutuhan kita bisa dipenuhi, kita bisa membeli apa yang kita suka, kita bisa rekreasi begitu, kita bisa healing dan lain-lain. Lalu masa depan kita memiliki rasa aman menghadapi masa depan kita. Yang kedua, yaitu status dan reputasi. Bahwa dunia juga sering menilai seseorang dengan status sosial dan reputasinya. Misalnya seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi di pekerjaan, lalu bagaimana seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, lalu ada juga orang yang pengen dikenal dan dihormati oleh banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu pengen supaya mencari nama baik dan kehormatan, menjadi sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Begitu pula dengan uang dan kekayaan yang tadi saya sudah sampaikan. Maka banyak orang begitu menghabiskan hidupnya untuk mengejar semuanya ini. Uang, kekayaan, status, reputasi. Lalu ada yang ketiga, yaitu prestasi dan pencapaian. Bapak Ibu Saudara, banyak orang merasa bahwa hidup yang bernilai itu ketika ia berhasil mencapai sesuatu. Misalnya karir yang sukses, bisnis yang berkembang besar, usaha yang baik, atau penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Prestasi dan juga pencapaian itu sering dianggap sebagai sebuah ukuran keberhasilan hidup. Lalu yang keempat, yaitu tentang kenyamanan dan keamanan hidup. Banyak orang berkata bahwa harta terbesar itu adalah hidup yang nyaman, bukan saja nyaman tapi hidup yang aman. Bagaimana kita bisa memiliki kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, kehidupan yang stabil tanpa banyak masalah. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, harta terbesar manusia, harta terbesar yang ditawarkan oleh dunia. Dan itu bukan hanya dan semuanya itu dikejar oleh kita. Nah, pertanyaan begini, apakah semuanya ini salah? Jawabannya tidak. Semuanya ini baik-baik saja. Tetapi kalau hal-hal ini dijadikan sebagai tujuan dan juga alasan kita hidup, maka hal-hal ini menjadi sebuah berhala dalam hati kita yang membuat kita akhirnya fokus hidup kita itu menjadi berubah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika demikian, jika hal-hal ini adalah yang ditawarkan oleh dunia, pertanyaannya untuk kita sekali lagi. Apakah semuanya ini benar-benar harta terbesar di dalam hidup kita? Karena realitas yang terjadi di dalam hidup kita seringkali menunjukkan sesuatu yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Orang berkata bahwa ada orang yang berkata begini, ada orang yang memiliki banyak uang, kalau kita memiliki banyak uang, begitu, tetapi hidupnya itu penuh dengan kecemasan. Banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi kehilangan damai sejahtera. Banyak orang yang memiliki reputasi yang baik di mata semua orang, di mata manusia begitu, tetapi hatinya itu kosong. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat bahwa hal-hal yang dianggap berharga di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, ternyata tidak mampu memberikan kepuasan sejati di dalam hidup kita. Misalnya, kita mencari uang, tapi satu kelak uang itu bisa habis. Kesehatan kita bisa menurun. Kita berusaha untuk berolahraga dan lain-lain, itu baik. Tapi satu kali ketika kita menua nanti, kesehatan kita pasti menurun. Bapak Ibu Saudara, waktu saya tulis bagian ini lalu saya pikir ya, dulu waktu saya masih pemuda begitu ya, agak muda begitu, sekarang masih muda tapi sebelum masih ya sedikit-sedikit muda begitu, saya bisa main futsal, bisa lari begitu ya, main bola, main badminton. Tapi di umur sekarang saya mulai rasa ya, kok saya semakin lemah begitu ya, berat badan semakin naik begitu ya, dan saya sudah mulai menjaga pola makan begitu supaya sehat. Saya yakin kita yang hadir pun demikian begitu. Kesehatan kita bisa menurun. Nah, dan juga begini, reputasi yang kita bangun itu bisa runtuh dengan satu kesalahan saja. Lalu apa? Prestasi yang kita capai itu bisa dilupakan. Mungkin 1-2 tahun tidak, 10 tahun mungkin mulai dilupakan, 20-30 tahun orang akan melupakan kita. Dan pada akhirnya begitu, setiap kita, semua manusia itu akan sampai pada satu titik di mana kita harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa tidak ada satupun di dunia ini, tidak ada satupun dari kita begitu bisa melewati kehidupan ini begitu. Kita bawa itu untuk melewati yang namanya kematian. Ketika kematian datang, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, semua yang kita kejar selama ini hanyalah sementara saja, tidak ada guna. Karena itu pertanyaan ini penting bagi setiap kita. Jika semua yang ada di dalam dunia ini adalah sementara saja bagi kita, maka pertanyaannya kembali, lalu selama ini dalam hidup saya, apa sih harta terbesar saya? Apa harta terbesar dalam hidup kita semua? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini bukan hanya sebuah pergumulan zaman sekarang, pergumulan kita saat ini. Pertanyaan ini juga sudah terdapat di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Pertanyaan dan pergumulan ini pun sama. Saya memberikan satu contoh, misalnya di dalam perjanjian lama, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang yang Salomo adalah raja yang berhasil di dalam pekerjaannya. Dia adalah seorang yang sangat kaya raya, yang luar biasa. Raja Salomo juga adalah seorang yang berhikmat, sangat terkenal. Ia juga memiliki kekuasaan sebagai seorang raja. Dia memiliki kemewahan, begitu ya, kemewahan sangat banyak, begitu, sangat luar biasa. Namun, Bapak Ibu Saudara, Salomo di dalam masa tuanya, dia mulai menulis sebuah ayat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Dia katakan seperti ini. Ketika aku, Salomo ini, meneliti segala pekerjaan yang telah ia lakukan oleh tangannya dan segala usaha yang telah dilakukan oleh Salomo ini dengan jerih payah, maka lihatlah semuanya itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Salomo ingin berkata kepada kita semua bahwa semua yang dunia anggap sebagai harta terbesar, semua yang dianggap sebagai sesuatu hal pencapaian, sesuatu hal kebanggaan kita, semuanya itu ternyata tidak mampu memberikan kepuasan yang sejati karena semuanya itu sia-sia dan usaha untuk menjaring angin.
Dan ini dia Bapak Ibu Saudara, yang kita mau mempelajari bersama, yaitu di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 11 ini. Bagaimana seorang yang bernama Rasul Paulus pun mengalami hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa dulu sesuatu yang kuanggap keuntungan bagiku ketika bertemu dengan Kristus, saya anggap itu sebagai sebuah kerugian. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita fokus di dalam bagian ini, dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 11. Saya akan baca untuk kita, mari sama-sama kita melihat bersama-sama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena, ini tiba-tiba kebesaran ya. Ya gitu. Oleh karena dialah aku telah menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam bagian ini berkata, Rasul Paulus ingin mengajak kita untuk melihat satu hal yang jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang dunia tawarkan. Apa itu? Yaitu pengenalan akan Kristus. Kristus adalah harta terbesar kita. Pengenalan akan Kristus membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, di dalam bagian ini Paulus berkata demikian, bahwa sesuatu yang dulu dia anggap sebagai keuntungan itu dia anggap sekarang adalah sebuah kerugian. Karena apa? Karena Kristus. Segala sesuatu ini bukanlah satu hal, dua hal, tiga hal, tapi segala sesuatu. Di sini mencakup tentang prestasinya, tentang kenyamanannya, tentang reputasinya, tentang kuasanya, tentang pencapaiannya, tentang kebanggaannya semuanya. Itu dikatakan bahwa semuanya itu kuanggap rugi. Pertanyaannya begini, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini? Bapak Ibu, kalau kita melihat perikop sebelumnya, ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan jawaban ini. Kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 6, maka kita akan menemukan apa yang dimaksudkan di dalam Paulus ini yang dulunya dianggap sebagai sebuah keuntungan bagi dia dan sekarang dianggap kerugian karena pengenalan akan Kristus. Dikatakan begini, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bapak Ibu, kalau kita baca sekilas mungkin ini hanya sebuah informasi tentang Rasul Paulus. Tapi kalau kita mendalaminya, sebenarnya ini merupakan sesuatu kebanggaan Rasul Paulus. Di mana dikatakan bahwa dia disunat pada hari ke-8, ini menunjukkan bahwa Paulus adalah orang Yahudi sejati yang taat pada hukum Taurat sejak bayi. Secara identitasnya, dia sangat membanggakan itu. Lalu dikatakan lagi sangat detail begitu dari bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Orang-orang yang keluar dari bangsa Israel, orang-orang Israel adalah orang-orang umat perjanjian Allah dan itu menjadi sebuah kebanggaan mereka. Lalu dikatakan lagi dari suku Benyamin. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik untuk bagian ini karena butuh waktu banyak kenapa harus suku Benyamin. Tetapi bahwa Paulus ingin menekankan bahwa di dalam bangsa Israel 12 suku, salah satunya itu suku Benyamin ini adalah suku yang terpandang, suku yang terhormat. Dari situ turunlah Raja Saul dan lain-lain. Nah, lalu dikatakan lagi, aku orang Ibrani asli. Apa artinya? Maksudnya bahwa dia sangat-sangat menjaga budaya Yahudi. Lalu dikatakan, aku orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, Farisi ada kelompok yang paling ketat di dalam mentaati hukum Taurat. Paulus bukan hanya orang Yahudi, tapi dia adalah pemimpin rohani yang sangat disiplin. Lalu yang terakhir dikatakan, dia tidak bercacat begitu.
Mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Mungkin kalau kita baca, kita bilang ini Paulus sombong sekali ya. Nah, di dalam bagian ini bukan maksudnya bahwa Paulus itu sempurna tanpa dosa, tidak. Tetapi di dalam secara lahiriah ia hidup sangat disiplin dan taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Rasul Paulus itu hidup pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin banyak gereja begitu ya akan mengundang dia untuk berkhotbah begitu, termasuk kita akan mengundang dia untuk berkhotbah, kita akan mengundang dia untuk membawakan seminar tentang keluarga, tentang pemuda, begitu kita akan meminta dia untuk membawa pembinaan-pembinaan yang lain. Karena apa? Karena dia punya nilai jual. Begitu. Kita akan undang dia tuh, karena dia memiliki nilai jual yang tinggi. Gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik di dalam bagian ini, seperti yang tadi saya katakan, segala prestasinya, segala kebanggaannya, segala pencapaiannya itu dia anggap rugi karena Kristus. Waktu membaca bagian ini saya mulai melihat begini, ada satu kata yang saya pikir Paulus ini cukup keras di dalam menegur, di dalam menyampaikan hal ini. Dikatakan begini, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bapak Ibu Saudara, kata sampah ini kata yang cukup keras juga. Waktu saya mempelajari bagian ini, kata sampah itu adalah kotoran hewan gitu, sesuatu yang menjijikan. Lalu sesuatu yang tidak berguna begitu, sesuatu yang dibuang karena hal itu tidak berguna. Artinya begini, Paulus semua yang dahulu menjadi sebuah kebanggaannya, dia anggap sampah ketika dia mengenal akan Kristus. Pengenalan akan Kristus Yesus itu membuat Paulus menjadi seorang yang akhirnya berubah secara total. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya apa arti pengenalan dalam Kristus di dalam perikop ini? Saya coba mencari bagian ini, coba pelajarinya. Pengenalan itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu epignosis. Jadi ada 3 pengenalan dan salah satunya ini pengenalan di dalam bagian ini, dia pakai kata dasarnya itu epignosis. Yang artinya begini, pengenalan yang lebih dalam, penuh dan bersifat pribadi. Bersifat pribadi. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi di dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara, ketika awal saya pacaran sama Loseani begitu, saya sudah tahu beberapa hal tentang dirinya, tentang beliau begitu ya. Saya tahu dia orangnya seperti apa, saya tahu sedikit tentang karakternya bagaimana, keluarganya seperti apa, dan beberapa hal lain tentang dia. Saya tahu itu. Tetapi semuanya itu masih sebatas saya mengetahuinya. Saya belum benar-benar mendalaminya. Nah, namun ketika kami menikah, kami hidup bersama, ada relasi yang kami bangun selama beberapa tahun begitu, saya mulai mengenal beliau lebih dalam lagi. Mungkin 1 tahun itu berbeda dengan 2 tahun begitu. Semakin lama, semakin saling mengenal. Saya mulai mengenal apa yang saya belum tahu tentang dia. Sekarang saya tahu kebiasaan-kebiasaannya yang mungkin dulu waktu pacaran begitu ya. Saya tidak tahu begitu, akhirnya waktu kami menikah akhirnya saya tahu cara berpikirnya, pola pikirnya, atau misalnya bagaimana kehidupan sehari-hari, bangun pagi, tidurnya ngorok atau tidak, itu saya tahu ketika menikah begitu. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini yang saya ingin katakan begini, kata epignosis ini juga seperti itu. Kita bukan sekedar hanya tahu saja, tetapi bahwa kita mengenal lebih dalam, mengenal lebih dalam. Bapak Ibu Saudara, setiap kita ketika menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sebuah progres kerohanian kita, betul? Tidak mungkin seorang itu setelah dia percaya lalu dia hanya stuck di situ saja imannya, ya progres imannya. Dia akan semakin dalam ketika dia semakin mengenal Tuhan, dia semakin mengasihi Tuhan. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia serupa dengan Tuhan. Mengapa? Karena ada sebuah proses yang dijalani bersama. Ada sebuah relasi yang dibangun bersama. Bapak Ibu Saudara bersyukur pada Tuhan bahwa gereja kita begitu selalu mengingatkan bagaimana kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam saat teduh, di dalam bacaan firman Tuhan. Ya itu penting. Mengapa? Melalui itu kita mengetahui, bukan hanya mengetahui tapi kita mengenal
lebih dalam siapa Kristus yang kita sembah. Siapa Kristus yang menyelamatkan kita. Nah ini penting. Ada banyak orang yang mau menjadi orang Kristen tapi stop sampai di situ saja. Dia tidak mau, ya sudahlah yang penting saya percaya cukuplah. Saya tidak perlu lagi belajar lagi. Yang penting saya percaya pasti masuk surga. Tidak sampai di situ. Iman kita kepada Tuhan itu bukan iman yang stagnan, tidak. Tapi iman yang progresif, iman yang terus berproses dari hari ke hari. Dan prosesnya itu bukan membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi angkuh, membuat kita menjadi bangga diri. Tetapi prosesnya itu bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Ada buah-buah yang nampak dari pertobatan kita, ada buah-buah yang nampak dari perjumpaan kita dengan Tuhan, ada buah-buah yang nampak dari pengenalan kita dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita tidak hanya bisa mengetahui saja siapa Tuhan, tetapi kita harus mengenal lebih dalam. Kita harus membangun relasi lebih dalam. Ini penting. Karena Bapak Ibu Saudara bicara mengenai mengetahui, maka orang di luar sana pun, kita tanpa menjadi orang Kristen pun kita akan tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus. Kita mungkin tahu tentang kelahirannya, mujizat-mujizat yang dia lakukan, kematiannya, kebangkitannya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang setiap hari beribadah, setiap hari mengikuti beribadah, melayani Tuhan. Jika kita hanya tahu tentang Tuhan saja, tidak sebatas sampai di situ dan titik dan stop, tidak. Tetapi ada sebuah progres, yaitu pengenalan lebih dalam. Dan itu membutuhkan sesuatu, yaitu membutuhkan sebuah relasi yang dalam, yang dibangun setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, bayangkan. Contoh tadi, ilustrasi tadi. Saya sama Losiani sudah menikah 5 tahun, tahun ini tahun ke-6. Misalnya kami menikah lalu tidak ada komunikasi sama sekali. Bagaimana? Tiba-tiba mau makan, gini ya, nggak tahu nih makan apa nih gitu ya. Kita bingung begitu, bingung pasti. Dalam sebuah relasi itu ada sebuah percakapan, ada sebuah hal yang dibangun, dan itu juga yang Paulus maksudkan di dalam pengenalan ini. Tidak hanya tahu, tetapi membangun relasi yang lebih dalam di dalam Kristus, bersama dengan Kristus. Karena itu Paulus tidak hanya berkata, aku mengetahui Kristus, enggak. Yang Paulus katakan, aku mengenal Kristus. Paulus yang berkata bahwa mengenal Kristus, bagaimana ada perjumpaan dengan Dia, membangun relasi, bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Kristus setiap hari, kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus di dalam setiap keadaan, dan kita mengalami bagaimana Kristus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bagian ini Paulus melanjutkan tentang seperti apa pengenalan akan Kristus yang dimaksudkan di dalam Filipi 3 ayat 10 ini. Ada 3 hal yang kita bisa lihat di dalam bagian ini, di dalam Filipi 3 ayat 10 ini. Yang pertama yaitu yang Paulus katakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Apa yang dimaksudkan di dalam teks ini? Bapak Ibu Saudara, kita tidak sekedar hanya tahu bahwa Kristus itu bangkit. Tidak. Melainkan bahwa kita percaya bahwa ada kuasa kebangkitan yang nyata bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa itu menunjukkan bahwa kemenangan Kristus itu, kemenangan Kristus atas dosa, atas maut, dan atas kuasa kegelapan. Namun kuasa itu bukan hanya mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kegelapan, tetapi juga kuasa itu menolong kita untuk apa? Terus hidup di dalam Tuhan, memampukan kita untuk melawan dosa, memampukan kita untuk memberikan kita kekuatan dalam setiap kelemahan kita. Artinya bahwa kehidupan orang percaya itu bukan sekadar hanya diampuni dan stop sampai di situ, tidak. Tetapi juga ada sebuah perubahan hidup begitu. Kita bukan hanya tentang diampuni, tapi juga tentang diubahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Kristus itu kita harus mengenal lebih dalam Kristus yang bangkit dan hidup bagi setiap kita. Hal yang kedua yang dikatakan di sini yaitu mengenal Kristus melalui persekutuan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, bagian ini terkadang begitu ada yang salah artikan bagian ini. Ada yang berpikir bahwa untuk mengalami persekutuan dalam penderitaan Kristus
maka seorang harus menyiksa dirinya sendiri. Waktu saya persiapan bagian ini, lalu saya lihat di media sosial, di TikTok begitu, ada muncul sebuah video bahwa ada satu orang yang pengen supaya mengikuti teladan Kristus begitu, mengikuti teladan Yesus, dia berpuasa selama 40 hari begitu. Tidak makan, tidak minum, dan akhirnya apa yang terjadi? Dibawa ke rumah sakit begitu ya. Tidak sampai 40 hari dibawa ke rumah sakit begitu, kekurangan cairan dan lain-lain. Tapi persekutuan dalam penderitaan Kristus itu bukan itu yang dimaksudkan. Atau juga begini, atau juga ada orang juga yang sengaja buatnya dirinya tersiksa dalam pelayanan begitu ya. Lalu berkata seperti ini, seperti Yesus disiksa dan disalibkan, demikian juga kita begitu ya. Dalam pelayanan harus disiksa, harus tersiksa dan lain. Nah, itu bukan hal itu yang Rasul Paulus maksudkan di dalam bagian ini. Bukan demikian. Paulus tidak mengajarkan bahwa kita harus mencari-cari penderitaan atau menyiksa diri untuk mengikuti Tuhan. Tidak. Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa orang percaya untuk menyakiti dirinya sebagai cara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Cara membangun relasi yaitu menyiksa diri kita supaya kita serupa dengan Kristus. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang Rasul Paulus maksudkan di dalam bagian ini, ya, dengan bagian ini yaitu persekutuan dalam penderitaan Kristus, adalah bahwa ketika seseorang itu sungguh-sungguh mengikuti Kristus, ia harus menghadapi kesulitan, penderitaan, penolakan karena imannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, dan ini juga yang sudah dialami, bukankah ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus? Dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus itu mengalami penganiayaan. Dia dianiaya, dia dipenjara, dia dipukul. Hanya karena memberitakan Injil, hanya karena imannya kepada Yesus Kristus. Namun melalui penderitaan itu, Rasul Paulus justru semakin mengenal Kristus lebih dalam. Aplikasi untuk kita saat ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa penderitaan yang kita alami? Apa penderitaan yang kita alami? Mungkin kita tidak seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, mengalami penganiayaan begitu ya, dipukul, dipenjarakan karena iman kita. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tetap bisa mengalami kesulitan karena iman kita. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, kadang kita itu mengalami tekanan ketika kita harus memilih jujur, hidup benar, dan tidak ikut pada cara-cara yang salah. Kita harus mengalami tekanan dari orang-orang lain begitu, dari rekan kerja kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara anak muda begitu ya. Ya enggak apa-apalah, nikmati aja. Pertobatan itu nanti. Kita nikmati dulu. Kita lakukan dulu dosa ini. Tuhan kan Maha Pengampun. Bereslah kalau kita datang sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang begitu ya. Iman kita itu diuji dengan hal-hal seperti ini. Kita harus mengalami tekanan karena kita harus memilih jujur dan hidup benar di dalam lingkungan yang tidak benar. Atau yang berikutnya, mungkin kita itu dianggap orang yang agak aneh begitu ya. Atau bahkan mungkin kita mengalami kerugian karena kita itu memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kondisi yang tidak baik begitu. Kondisi yang kita mungkin harus mengalami kerugian karena kita jujur begitu ya, karena kita setia begitu. Sedangkan orang-orang yang melakukan pelanggaran itu bisa mendapat cuan yang banyak dan lain-lain. Tapi itu adalah salah satu ujian iman kita. Disitulah kita belajar untuk mengikuti Kristus dengan setia. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan iman kita. Dalam perjalanan iman kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan tentang iman kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingat ada seorang jemaat di Bantaing begitu. Dia datang kepada saya, kita ngobrol, singkatnya dia bicara begini. Prabas, dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum saya mengikuti ibadah, mengikuti menjadi orang Kristen begitu, hidup saya itu baik-baik, tidak ada masalah. Tapi setelah saya melangkah untuk percaya kepada Tuhan, banyak sekali masalah, Penabas. Lalu bagaimana? Apakah saya salah? Apakah ada yang salah dari keputusan yang saya ambil ini? Kalau begitu lebih baik saya jangan percaya. Saya kembali kepada ajaran yang lama. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pergumulan hidup itu bisa mematahkan
bisa menghancurkan iman kita, bisa melemahkan iman kita dengan Tuhan. Atau mungkin sakit penyakit yang kita alami. Kita berkata, Tuhan saya sudah berdoa kok, saya enggak sembuh-sembuh. Kalau memang engkau benar hidup, kenapa saya tidak bisa sehat? Walaupun saya sudah berdoa, saya sudah saat teduh, saya sudah puasa lagi. Tapi kok kenapa saya tidak sembuh? Bisa saja hal itu melemahkan iman kita. Atau mungkin saja kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan kalau engkau baik, kenapa orang-orang yang saya kasihi ini meninggalkan saya, pergi meninggalkan saya? Hal itu bisa saja melemahkan iman kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita di dalam kesulitan ekonomi. Kita berkata, Tuhan kok kenapa ya? Kondisi memang tidak baik-baik saja, tapi kondisiku lebih tidak baik lagi nih. Kenapa ya? Lalu kita mencari jalan tuh. Ya sudah deh, kalau Tuhan nggak bisa bantu, kalau Tuhan tidak bisa bantu, saya cari alternatif lain. Kita cari kepada orang-orang pintar, supaya mendapatkan wejangan, supaya mendapatkan jalan yang lurus dan lain-lain. Tapi bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Kita menduakan hati kita dengan Tuhan. Kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi kita percaya kepada Allah-Allah lain yang kita jadikan pegangan kita, yang kita jadikan sebagai Tuhan untuk hidup kita. Dan itu sekali lagi, hal itu bisa melemahkan iman kita. Hal itu bisa membuat akhirnya kita tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini Rasul Paulus katakan, mengikuti Tuhan, pengenalan akan Kristus itu, persekutuan dalam penderitaan itu menolong kita ketika dalam pergumulan, ketika dalam penderitaan, ketika dalam kekecewaan. Justru itu menjadi sarana Tuhan untuk memproses kita. Menjadi sarana Tuhan untuk membentuk kita serupa dengan Kristus. Dan semakin kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus, semakin kita melihat bahwa ada anugerah Allah yang cukup untuk kita. Ada anugerah Tuhan yang cukup untuk menopang kita melewati setiap duka cita kita. Ada anugerah Tuhan yang menolong kita untuk melewati setiap pergumulan kita. Ada anugerah Tuhan yang menolong kita untuk melewati badai hidup ini, kegelapan ini, kerikil-kerikil dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hari ini Paulus mengajak kita untuk melihat, mengenal Kristus melalui penderitaan, persekutuan dalam penderitaannya. Bagaimana kita semakin serupa di dalam segala situasi, kondisi yang tidak ideal yang kita alami. Justru disitulah kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin mengenal lebih dalam Kristus. Nah, hal yang ketiga, yaitu bahwa serupa dengan Kristus melalui kematiannya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini bukan sekedar hanya berbicara tentang kematian fisik, tetapi tentang menyangkal diri dan mematikan manusia yang lama. Artinya apa? Artinya begini, hidup kita semakin dibentuk serupa dengan Kristus. Karena semakin kita mengenal Kristus, semakin hidup kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Ada buah-buah yang dihasilkan, ada buah-buah yang nampak dari hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah harta terbesar dalam hidup kita. Harta terbesar itu bukan kekayaan, bukan uang, bukan reputasi, bukan kenyamanan. Itu semua penting. Tapi itu bukan harta terbesar kita. Kalau misalnya saya kasih contoh. Misalnya setiap kita makan makanan setiap hari begitu ya. Makan pagi, ada sarapan pagi, makan siang, makan malam. Itu sebagai menu utama kita. Tapi bahwa hal-hal yang lain itu sebagai vitamin kita yang kita butuh untuk kekuatan kita. Tetapi bahwa Bapak Ibu Saudara, Kristus yang paling utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa pengenalan akan Kristus itu selalu membawa kita pada sebuah perubahan yang besar di dalam hidup kita. Jika dahulu Paulus begitu radikal dalam menganiaya orang Kristen, Paulus begitu bersemangat di dalam membela ajarannya, Paulus begitu bersemangat membunuh pengikut-pengikut Kristus. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, ketika jalan menuju Damsyik itu, arah hidupnya pun berubah. Rasul Paulus dulu ia adalah seorang yang sangat radikal menganiaya Kristus, murid Kristus. Sekarang ia adalah seorang yang radikal di dalam mengikuti Kristus.
Jika dulu hidupnya dipakai untuk melawan Injil, melawan kebenaran, melawan Kristus. Sekarang ketika dia mengenal Kristus, hidupnya itu dipakai untuk memberitakan Injil, kabar baik itu kepada semua orang. Perubahannya tidak setengah-setengah. Paulus rela kehilangan reputasinya, Paulus rela kehilangan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita yang hadir pada siang hari ini. Pengenalan akan Kristus itu selalu membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Bukan hanya perubahan secara perilaku, tetapi juga perubahan dalam tujuan hidup kita, di dalam fokus hidup kita, di dalam alasan kita hidup. Bapak Ibu, jika mungkin dulu menjadi harta terbesar kita adalah pencapaian, reputasi, kenyamanan hidup, maka ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengalami Tuhan, hidup berelasi dengan Tuhan, maka kita mulai menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu pencapaian yang saya alami itu, yang saya sudah lakukan itu, tidak dapat dibandingkan dengan Kristus dalam hidup saya. Dan ini juga menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kita. Ini juga menjadi sebuah hal yang radikal di dalam hidup kita. Bahwa bagaimana kita menjadikan Yesus itu menjadi pusat dan dasar nilai hidup kita di dalam dunia yang semakin rusak ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia akan terus di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, di dalam dunia yang sudah berantakan ini, di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Dunia akan terus berkata, kejarlah ini, capailah ini, milikilah ini, maka kamu akan hidup. Ini pun juga yang dunia tawarkan bagi kita, khususnya mungkin anak-anak muda hari ini. Dunia tawarkan ini, kamu lakukan ini, kalau kamu tidak lakukan ini, kamu harus nikmati hidupmu. Hidup ini hanya sekali saja, nikmati. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak anak muda yang jatuh di dalam seks bebas. Bapak Ibu kalau baca berita sekarang, sangat mengerikan. Seks itu sudah menjadi bukan hal yang tabu lagi, dilakukan sembarangan. Anak muda ingat baik-baik, bahwa jangan sampai dunia menawarkan segala kenyamanan, dunia menawarkan segala hal yang membuat kita akhirnya kita bisa jatuh, kita bisa hilang, putus relasi dengan Tuhan. Sandarlah kepada Tuhan. Jangan sampai kita bisa terjebak di dalam hal-hal yang membuat kita akhirnya semakin jauh daripada Tuhan. Bahkan kita mungkin bisa meninggalkan iman kita karena tawaran-tawaran dunia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat harta terbesar kita. Sekali lagi, mari sama-sama kita baca bagian ini. 1, 2, 3. Harta terbesar orang percaya bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan jika kita memiliki Yesus Kristus, tidak ada yang bisa merampas kita dalam keadaan kita. Penderitaan tidak akan menghancurkan kita. Kematian tidak akan mengambil kita dari kasih Kristus. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan hari ini bersama-sama. Di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya tidak tahu hari ini apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan. Kita bergumul untuk masa depan anak-anak kita. Kita bergumul, perang yang terjadi ini membuat kita mulai takut, khawatir akan masa depan kita, masa depan usaha kita dan lain-lain. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal-hal itu membawa kita untuk kita hilang harapan di dalam Yesus. Amin. Segala sesuatu bisa hilang karena semuanya itu sementara. Tapi Kristus, Yesus, Dia satu-satunya harapan bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, karena itu pertanyaan untuk kita refleksi hari ini. Jika hari ini Tuhan melihat hati kita,
Tuhan melihat hidup kita. Apakah dia melihat bahwa Kristus itu benar-benar adalah harta terbesar dalam hidup kita? Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya rindu bahwa kita bukan hanya tahu tentang Yesus itu siapa, tetapi mari sama-sama kita mengenal lebih dalam lagi siapa itu Yesus. Apapun yang Bapak Ibu hari ini hadapi, Yesus adalah sandaran utama. Dia yang terutama dalam hidup kita. Semakin kita mengenal dia, semakin ada damai, ada sukacita yang Tuhan berikan untuk kita melewati masa-masa sulit kita. Dan ku ingin mengenalmu